Masih bersama saya di video kedua, saya dengan Adi. Kita sudah membahas di video pertama bagaimana kita jualan pakai iklan Meta, pakai TikTok, Marketplace, dan platform yang lain. Di sini polanya itu harus hati-hati. Kita sudah membahas grafik ini, di mana kalau kita winning, ya kita profit, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah nggak winning lagi, jadinya boncos. Dan sampai kapan dan bagaimana mengatasinya, kita butuh solusi agar grafiknya seperti ini. Oke, nah saya tidak mengatakan teman-teman tinggalkan saja ini, saya tidak mengatakan itu ya. Tapi jangan hanya bergantung sama ini saja. Ya, kan polanya sudah tahu, sudah terulang terus. Kita bisa bercermin dengan teman-teman kita yang menyerah. Begitu. Jangan sampai kejadian dengan kita. Kita harus punya pola yang baik seperti ini. Oke, selama ini masih winning, teman-teman masih menghasilkan dari platform-platform yang tadi, ya jalanin aja terus. Ambil aja terus, dikuras duitnya sampai habis ya. Duitnya Meta kah atau duitnya TikTok dan seterusnya. Oke, nah kita akan bahas solusinya di video kedua ini. Solusinya apa teman-teman? Yaitu tidak lain tidak bukan adalah database. Ya, jawabannya database. Kita harus fokus atau kalau nggak fokus ya tetap tujuan kita adalah membangun dan mengelola database pelanggan dan calon pelanggan di platform yang paling banyak dibuka oleh pangsa pasar Indonesia, yaitu WhatsApp alias WA. Ya, bangun database-nya di WhatsApp atau WA. Kenapa? Ya ini Indonesia. Kalau kita di Amerika atau di Eropa, kita bisa bangun database berupa email. Tapi karena kita di Indonesia, orang Indonesia tuh jarang buka email ya. Coba teman-teman buka email, sering mana sama buka WhatsApp. Oke? Alasannya apa? Kenapa harus WhatsApp? Kenapa harus database? Yang pertama, database itu tidak akan hilang atau kena ban, teman-teman. Database tuh kita simpan sendiri. Nah, kalau simpannya jorok, laptopnya rusak misalnya atau servernya rusak ya baru hilang. Tapi pada umumnya kan nggak akan hilang. Yang nomor dua, dia menaikkan tingkat repeat order. Kalau kita punya database pelanggan, nggak usah jauh-jauh deh. Teman-teman kita saja yang ada di phone book HP kita, ada di WhatsApp kita. Kalau misalnya kita jualan makanan ke mereka, jualan kue enak. Kemudian kita bikin produk lain, misalnya ayam goreng yang enak banget, bumbu rendang atau bumbu bawang putih misalnya. Kita jual lagi ke teman-teman yang tadi beli kue kita. Dia akan beli lagi. Itu namanya repeat order kan. Kemudian kita jual lagi yang lain, misalnya sei sapi misalnya, itu enak banget ya teman-teman. Nah itu juga bisa repeat order ke database yang sama. Orang yang sama bisa beli berkali-kali produk kita yang lain-lain. Lihat produknya nggak winning. Kalau kita iklanin produk kita tadi, makanan tadi, kemungkinan besar boncos. Tapi karena kita jual ke database yang ada, yang punya kita, yang kenal sama kita, itu akan ada terus pembelian. Oke? Yang nomor tiga, database ya, itu bisa menaikkan tingkat konversi penjualan. ROI bisa ribuan persen teman-teman. Ini terbukti berkali-kali lah. Saya bahas ini bukan teori saja, saya hidup dari sini. Gitu. Saya bisa pergi ke luar negeri dan seterusnya dari sini. Oke, ROI bisa ribuan persen. Kalau kita ngiklan 1 juta, lalu dapatnya cuma 1 juta lagi, ya itu kan berarti plus-plus ya. Nah, tapi kalau dari 1 juta itu kita dapat dan kita juga dapat database-nya, kita bisa jual lagi produk yang lain ke orang yang sama. Dari 1 juta kita dapat lagi 2 juta, padahal iklan di awal cuma 1 juta kan, kita bisa dapat berlipat-lipat. Itu ROI bisa berlipat terus. Nomor 4, promosi bisa langsung tepat sasaran. Langsung ke database kita yang niche-nya atau topiknya sudah kita tentukan dari awal. Yang kelima, hubungan personal bisa terbangun dengan pelanggan. Ya karena kenal, kita kontak dia terus-menerus secara berkala ya. Yang nomor 6 nih yang kita bahas dari awal. Kita memiliki bisnis yang stabil dan bisa tumbuh terus-menerus. Karena database itu berkurangnya nggak akan signifikan. Berkurang tuh kalau nomor WA-nya mati, dia ganti nomor, itu hilang kan database-nya. Tapi nggak banyak dibandingkan dengan pertumbuhan database. Kalau kita melakukan promosi terus, itu terakumulasi. Jumlah database kita itu tumbuh terus. Oke. Yang nomor 7, tidak ketergantungan terhadap platform jualan. Nah kalau teman-teman winning pakai TikTok, jangan lupa manfaatkan itu juga untuk bangun database. Kemudian besok lusa winningnya pakai platform yang lain untuk bangun database juga. Di samping dapat duit dari situ kalau misalnya masih profit ya.
Nomor 8 kita bisa promosi ke database tidak perlu pakai iklan. Teman-teman ya, tinggal konteks saja di WhatsApp tersebut. Nomor 9, promosi bisa otomatis menggunakan alat blast. Ya ini otomatis, jadi kalau kita database ada ribuan, manual kita kontekin satu-satu ya mabok ya. 10.000, 20.000 database mabok. Ini harus pakai alat, software gitu. Nah, lalu tahapan yang harus kita lakukan untuk pola seperti ini itu bagaimana? Tahapannya simpel ya, cuma 2 tahap aja. Tahap membangun database, kemudian tahap panen. Nah, tapi tahap panen juga kita terus membangun database. Jadi supaya database-nya bertambah, grafiknya yang hijau tadi di belakang itu akan terus tumbuh. Ya. Nah, membangun database itu bagaimana caranya? Kita beriklan. Beriklan ini bisa bayar atau organik lah gitu ya, untuk menambah data calon konsumen ke dalam database. Kalau teman-teman bikin akun sosial media, misalnya TikTok, Instagram, itu followernya banyak, itu bagus banget. Dan gimana caranya dari follower tersebut kita dapat nomor WhatsApp-nya juga. Sehingga kita di kemudian hari bisa promosi langsung ke WhatsApp. Nah, kalau sudah punya database yang lumayan 100, 200, 1000, 2000, kita bisa promosi berbagai macam produk ke database yang sudah kita bangun tersebut, yang sudah terbentuk. Ini tahap panen. Sambil terus bangun database. Akhirnya, kalau kita udah punya profit dari yang tahap panen ini, kita bisa membangun database pakai biaya apa? Bukan biaya dari pribadi lagi, tapi dari profit yang panen ini. Jadi itu akan bergulung terus seperti bola salju. Oke? Nah, ini visualisasi biaya versus omset. Oke, yang tadi di belakang ini grafik yang warna merah tadi kalau di belakang ya, ini biaya yang muncul. Biaya itu relatif konstan atau naik secara perlahan, linier. Nah, kalau database kita terakumulasi, itulah makanya dia bisa naik terus. Makin banyak database, makin banyak omset kita. Oke, nah tentunya ya teknik merawat database ada caranya ya. Jangan kita spam jualan-jualan terus, gitu. Kadang kita sapa, gitu. Kalau mau jualan juga dengan cara yang baik, gitu ya. Jadi orang nyaman sama kita. Oke, nah biaya itu relatif konstan sepanjang waktu, mungkin bisa sedikit naik secara linier. Oke, sedangkan omset bertumbuh secara eksponensial. Kenapa eksponensial? Kenapa nggak linier juga? Bukan garis lurus ya, garis lurus itu linier. Ini karena database itu bertambah. Kita bisa promosi ke data yang lama maupun yang baru. Gitu, yang baru masuk. Jadi kayak bola salju tadi ya, yang data lama juga masih bisa kita jualin ke mereka, juga orang-orang baru yang masuk database kita. Grafik tersebut hanya ilustrasi. Angka-angka yang dihasilkan termasuk BEP-nya itu akan berbeda-beda untuk tiap bisnis atau niche atau topik ya. Dalam gambar ini 8 bulan BEP gitu. Padahal bisa juga misalnya niche internet marketing itu nggak sampai 1 bulan udah BEP. Oke, tergantung produk teman-teman atau topik teman-teman niche-nya apa. Fashion kah, kosmetik kah, itu akan berbeda-beda ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Oke, nah tantangannya untuk membangun database itu kita butuh strategi, teknologi, dan sumber daya manusia. Untuk strategi, untuk membangun database dibutuhkan strategi yang jitu. Tentu saja pengalaman yang baik akan sangat membantu. Teman-teman sharing aja deh sama teman-teman yang lain yang memang sudah mulai membangun database. Biasanya itu shortcut supaya kita nggak belajar trial and error lagi. Kemudian teknologi, kita harus manfaatin penggunaan tools dan robot. Itu akan sangat membantu effort dan mempersingkat waktu dibanding jika dikerjakan manual. Ya, dimanapun kalau pakai robot, software, dibanding manual lebih cepat robot. Oke, SDM, pekerjaan yang dilakukan oleh tim akan lebih efisien jika dilakukan sendiri. Ya kalau masih sendirian ya nggak apa-apa. Sambil kita bangun tim gitu kalau sudah mulai tumbuh database kita atau income kita. Oke, hal yang dibutuhkan dan hasilnya. Hal yang dibutuhkan kita butuh HP khusus, nomor HP khusus atau HP fisiknya sendiri itu khusus, jangan dicampur sama HP kita pribadi. Nanti berantakan. Ya, kontak-kontak pribadi berantakan sama kontak-kontak bisnis. Kemudian biaya promosi, kita perlu biaya promosi, baik itu iklan berbayar atau organik. Organik itu kan kita biasa mungkin beli akun kah atau posting-posting konten, bikin konten itu kan ada biayanya ya. Meskipun mungkin tidak sebanyak iklan. Ini harus disiapkan, direncanakan. Kemudian kita catat database-nya di server.
Jangan cuma di Excel doang. Ya, kalau di server itu kita bisa mengolah dengan baik gitu. Tapi ya mungkin kalau masih pemula bolehlah di Excel doang gitu ya, karena database-nya masih sedikit. Kemudian yang keempat, strategi penguatan nomor WhatsApp untuk blast promosi. Nomor WhatsApp itu kan nggak langsung bisa ngeblast ke banyak kontak ya. Harus ada strateginya supaya kuat nomornya. Pun kalau misalnya nomornya di-ban, database itu kan nggak hilang. Kita bisa ganti nomor, perkenalan lagi ke database yang dulu yang pakai nomor lama, gitu. Bilang aja nomor saya di-ban atau gimana dan seterusnya ya. Nomor 5, ini kita manfaatin tools atau robot untuk blast promosi ke database via WhatsApp. Oke. Contoh hal yang bisa dihasilkan. Ini contoh nih. Database yang terus tumbuh sebesar 3.000 data setiap bulan. Ini sangat visible. Atau kalau nggak 3.000, dari 1.000 data aja teman-teman udah dapat omset, udah profit. Kita bisa jualan terus ke 1.000 data tersebut. Setiap bulan nambah 1.000. Berarti bulan depan udah 2.000. Bulan depannya 3.000. 3.000 itu bisa kita jualin lagi ke mereka. Database yang bulan pertama bisa beli lagi produk kita. Oke? Yang nomor 2, orang-orang di dalam database memiliki minat karena niche-nya itu sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Misalnya fashion, kosmetik, makanan, gitu ya. Lalu nomor 3, diproyeksikan semakin banyak database maka penjualan ke database makin meningkat. Dari waktu ke waktu yang tadi berkali-kali saya sebutkan seperti bola salju. Karena database kita di hari pertama atau bulan pertama itu bisa beli lagi. Meskipun kita sudah bulan ke-6 misalnya atau bulan ke-12. Oke? Nah itulah bisnis yang baik. Oke? Bisnis yang bisa diukur dan terus berkembang. Teman-teman kalau sekarang masih nyepam dan masih winning, jangan lupa, jangan terlena, bangun database. Winningnya dapat, database-nya untuk jangka panjang juga dapat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah membersamai saya. Saya Adi, saya mohon diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.